Pedesaan bersahaja. Apa sih yang dicari dari pindah Kesuburan tanahnya, kita tetap mencintai bumi kita ya. suku Dayak itu tidak jauh dari sungai gitu. Ini kita kebetulan suku Dayak Lebang Nado ini di sekali nomor satu ya. Labi-labi, Pekawai. memang jarum juga sudah kita ajak berpetualang ke kebun. Ada bumbu apa itu yang asem? Oh iya, kemarin bumbu apa itu kita lupa ya. Namanya ya. Bisa juga untuk dimakan itu kemarin. Walaupun kita hidup di desa ya, kita juga berkontribusi sebisa, setahu, semampu kita anak desa ya. Dengan mari kita mencintai bumi kita dengan cara sederhana yang kita bisa tahu dan mampu. Kalau kita anak desa itu salah satu karya sederhana dan nyatanya tadi itu adalah menanam, merawat, melestarikan pepohonan, melestarikan hutan belantara, untuk kebaikan bumi kita ya, alam semesta, dunia, sehingga oksigen, lapisan ozon bumi kita sehat, bisa dinikmati siapa saja ya. Baik, teruslah berbuat baik. Selamat datang di alam pedesaan bersahaja. Ini kita satunya dengan Oke guys, selamat sore menjelang petang. Sini kita sedang melakukan podcast ya. Ini podcast presenter datang jauh-jauh dari pusat ibu kota kita. Dia sampai ke Pulau Kalimantan ya, di hutan belantara Kalimantan, tepatnya di suku Dayak ya, pedalaman Kalimantan Barat, Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kayan Hilir. Itu nyoba dulu kan? Iya, oke. Selamat sore semua. Selamat sore. Sekarang sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Iya. Aku Arum dan ini Hananto. iya, jadi aku sekarang lagi ketemu dengan pemilik channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja. Alam Pedesaan Bersahaja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih latar belakang Kak Hananto gitu membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja yang isinya seputar apa tuh Kak? Tentang kegiatan di pedesaan. Nah, di pedesaan Kalimantan ya. Nanti kita uraikan secara lengkap dan mendetail ya. Ya mungkin kita pengen tahu sebenarnya Hananto tuh dari mana sih Oh iya, asalnya. Sebelumnya terima kasih ya, Di Arum sudah mau mampir datang ke hutan Kalimantan. Selamat datang di hutan Kalimantan ya. Ini diterima. Iya, ini kakak Arumnya kita juga perkenalkan ya, sedikit backgroundnya. Dia ini gadis yang dari ibu kota Jakarta jauh-jauh datang ke Pulau Kalimantan, tepatnya ini Kalimantan Barat ya. Betul. Di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Indonesia. Dia datang ke hutan, lihatlah backgroundnya ya.
background alam pedesaan bersahaja. Terima kasih sudah datang ke hutan Kalimantan. Inilah, selamat menikmati. Nah, terkait pertanyaannya, kenapa membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja? Pertama-tama kita tergugah karena hidup di alam pedesaan bersahaja ya. Jadi apa yang kita anak desa bisa lakukan ya, salah satunya itu berkontribusi mencintai bumi dengan cara kita anak desa, cara sederhana ya, dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan berarti kita go green, mencintai bumi agar oksigen bumi kita sehat, baik, karena Pulau Kalimantan dijuluki paru-paru dunia. Menjaga lapisan ozon bumi agar tetap tebal, sehat, baik adanya, sehingga kita sesama penghuni alam semesta, tidak hanya manusia ya, hewan, tumbuhan, dan segala isinya dapat hidup berdampingan dengan baik ya. Makanya kita mencintai bumi, salah satunya go green, mencintai tumbuhan, mencintai hewan, agar oksigen bumi kita tetap sehat. Seperti itu kira-kira ya. Gitu Kak. Iya. Tadi kakak bilang dari Sintang. Sintang Iya. itu di mana sih? Oh. Kalimantan Barat tuh bagian mana gitu? Buat teman-teman yang belum tahu kan. Oke, ya kita jelaskan secara detail berarti ya. Tadi kita sudah sampaikan alamatnya ya. Sintang itu salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo ya. Di Pulau Borneo, di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten, salah satunya Sintang. Nah, ini masuk pelosok Sintang lagi, yaitu Dusun Kemayau, Desa Ketugu, Kecamatan Ikan Hilir. Ini tepatnya kita adalah suku Dayak, Dayak pedalaman, Dayak Lebang Nado namanya. Sementara di seberang sungai sana sudah beda Dayaknya ya, sukunya sudah berbeda, bahasanya sudah berbeda. Jadi kita Dayak itu masih banyak sub-sub sukunya lagi, klaster-klasternya lagi. Tapi kita tetap bisa hidup berdampingan ya, saling mengisi gitu. Nah, sementara itu inilah kekayaan alam kita ya, semua dari alam ya. Iya. Ini pepaya, pisang, dan tenunan semua dari alam. Dan masih banyak lagi ya di sini ya. Masih banyak. Contohnya ada perkebunan sawit, karet di sini. Padi, bertani. Iya, bertani juga ya, berladang kalau di sini. Berladang. Awal mulanya berladang, terus berkaret, selanjutnya sekarang baru mulai pakai sawit. Gitu. Nah, tadi kakak bilang dari Dayak Lebang Nado. Sukunya. Emang sebenarnya ada berapa banyak sih suku Dayak di Kalimantan Barat aja? Ada berapa? Ya. Kalau di Kalimantan Barat itu suku-sukunya banyak sekali ya. Ribuan Ya, ada, apa ratusan? 3 sampai ribuan sih, mungkin ada puluhan ya. Puluhan. Sukunya ya. Itu pun sudah berbeda bahasa. Jadi ada yang kita tidak mengerti kalau beda suku, beda tempat ya. Nah, ada juga yang kita mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Tapi secara umum tradisinya sama ya, kehidupan kita dulu, nenek moyang kita dari bertani dulu, bertani padi. Awal mula dulu malah berburu ya, nomaden. Kalau kita di Kalimantan suku Dayak atau pindah tempat. Nah, sampai sekarang kan kalau bertani masih nomaden ya, pindah-pindah tempat. Setelah itu baru berkebun karet, setelah seiring perkembangan zaman, melihat situasi, terus berkebun sawit sekarang yang lagi trennya ya. Oke. Dulu tuh pindah-pindah kenapa? Apa sih yang dicari dari pindah-pindah tuh kenapa? Salah satunya yang dicari itu kesuburan tanahnya. Terus karena Pulau Kalimantan sangat luas, jadi kita di Pulau Kalimantan ini karena tempatnya luas, jadi belum ada yang pemiliknya ya guys. Kita masih bebas. Pokoknya karena kita suku Dayak ini 1 tahun sekali bertaninya ya. Tidak tahun ini di sini, tahun besoknya di sana lagi. Tapi tetap saja kita tetap mencintai bumi kita ya, menjaga ekosistem alam, tumbuhan, hewan, tetap kita rawat. Setelah berladang kita tanami tumbuh-tumbuhan juga ya, untuk menghijaukan bumi. Itu kira-kira. Jadi kan kakak bilang hidup di sungai ya. Iya, mesti kalau suku Dayak itu tidak jauh dari sungai gitu. Betul sekali, Kak. Itu kenapa sih? Apakah sebagai transportasi sungai itu zaman dulu? Betul sekali Kak.
sekarang sudah banyak kemajuan zaman ya. Kalau dulu yang transportasi utama kita suku Dayak pedalaman itu sungai ya. Apa-apa menggunakan sungai, dari menggunakan perahu dan berkebutuhan hidupnya, kemudian kebutuhan hidup mencari ikan, lauk, mandi. Makanya kita membuat pemukiman rata-rata di samping sungai ya. Dia di samping sungai. Nah, di sini kita kebetulan suku Dayak Lebang Nado ini di Sungai Inggar tepatnya. Itu kekayaan alam ikannya masih banyak ya. Ikan berbagai jenis Ikan apa aja tuh yang Ya, banyak? berbagai jenis ikan ya. Ikan-ikan yang terenak itu salah satunya ikan baung kalau disebut Baung, di sini ya. baung. Itu ikan tanpa sisik ya. Ada ikan gurame, kalau di sini nyebutnya ikan kaloi guys. Itu enak sekali nomor satu ya. Labi-labi, penyu dan berbagai macam jenis ikan ya, tak tersebutkan nama-namanya karena saking banyaknya. Itulah salah satu kekayaan alam kita di Pulau Kalimantan ya. Ingin makan ikan ke sungai, ingin makan daging, cari apa, buruan ke hutan, cari sayur mayur di hutan disediakan. Jadi alam semesta itu sangat kaya ya di Pulau Borneo, Kalimantan ini guys. Jadi kalau mau makan kita nanam dulu ya. Nanam dulu, tidak nanam pun disediakan di hutan. Itulah kekayaan alamnya. Jadi nanti kita akan ajak di Arum ini berpetualang di hutan Kalimantan ya guys. Biar dia merasakan adventure mencari segala jenis makanan di hutan-hutan Kalimantan ya. Jadi tidak perlu ke pasar. Biar dia menikmati kenikmatan cara hidup suku Dayak pedalaman Kalimantan ya guys. Iya, jadi kalau kalian ke sini tuh jarang pasar ya, ada pasar orang jual sayur itu nggak ada. Itu adanya di kota ya, di kota Sintang sana. Terus tadi kakak bilang Dayak Lebang Nado hidup di sungai. Nah, di sebelahnya itu ada suku Dayak apa tuh? Oh iya, kebetulan tadi kenapa De Arum sudah tahu karena tadi De Arum sudah beradventur ya, berpetualangan, sudah jalan-jalan ya. Jadi dia diajak keliling dari satu tempat ke tempat pemukiman lain. Dia kaget karena di pemukiman lain bersebelahan sungai itu ternyata sudah beda suku dan beda bahasa lagi. Betul. Nah, kalau di sini tempat kita di alam pedesaan bersahaja ini suku Dayak Lebang Nado, bahasanya sudah beda dengan di seberang sungai tadi, seberang sungai Inggar itu suku Dayak Kebahan namanya. Kebahan. Iya, tapi masih satu kampung ya, satu dusun. Tapi cuman sudah beda suku, beda bahasa. Tapi kita saling mengerti ya bahasanya. Nah itu gimana caranya saling mengerti? Itu sulit dijelaskan dengan logika dan akal sehat ya. Itu karena proses waktu aja. Jadi karena kita sering komunikasi, akhirnya bisa. Awal-awalnya mungkin tidak mengerti, tapi seiring jalan waktu, sering ketemu, sering bersapa salam, akhirnya saling mengerti. Seperti kita mungkin orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris, tapi karena sering melakukan itu percobaan mengulangi bahasa itu, akhirnya mahir dan bisa. Seperti itulah kira-kira ya, saling mengerti bahasanya. Gitu. Iya, makanya sebenarnya orang Dayak tuh ngerti beberapa banyak bahasa suku Dayak. Karena sering bertemu dengan suku-suku Dayak yang lain gitu kan. Betul sekali. Iya, terus apalagi nih sih yang unik dari Dayak Lebang Nado khususnya? Oh iya. Makasih sebelumnya. Yang unik dari ciri khas di Dayak Lebang Nado itu salah satunya itu ya, kebersamaannya, gotong royongnya masih kuat ya dalam hal apapun. Umpamanya ada hajatan atau acara-acara adat istiadat, itu masih semuanya gotong royong ya. Rembukan, umpamanya di situ ada seperti kemarin ada acara berduka, jadi semua pasti gotong royong membantu ya. Terus acara hajatan apa atau acara yang senang-senang juga pasti, tapi pasti menggunakan kebersamaan diutamakan ya, tidak ada pakai bayar-bayar ya, kita saling membantu. Terus semuanya menggunakan alam, kalau tendanya pun kita harus cari kayu dulu. Betul. Nah, terus cari apapun semuanya menggunakan dari alam seperti itu. Betul. Ya. Terus yang paling asiknya lagi hidup di alam pedesaan, semua sudah disediakan alam semesta ya, seperti tadi dijelaskan. Mau makan daging tinggal ke hutan, apa yang dicari, mau makan ikan tinggal ke sungai, mau makan sayur mayur apapun jenis
selain kita mau rajin menanam juga di hutan disediakan. Di pakis-pakis hutan semuanya ada ya. Oh iya. Itu kenikmatan hidup di hutan. Iya, aku Seperti itu. penasaran dengan buah lai. Buah lain. Iya, itu yang kayak durian, Nah, tapi dia nggak ada di warnanya warnanya kuning itu, oranye. oren, ya. Oranye merah dalamnya. Iya, itu cuma ada di Kalimantan ya. Di sini ada. Di sini ada namanya, kalau di sini kalau tadi di Arum nyebutnya buah lai ya, bahasa Iya, Jawa. Kalau di sini namanya buah pekawai, guys. pekawai, Nah, pekawai. itu memang di atasnya durian level kenikmatannya ya, Tapi enaknya. Tapi langka itu, memang itu agak langka. belum musim ya. Belum musim juga, itu pakai musim juga. Tapi besok kita akan ajak di Arum, kita akan ke gunung ya. Ya kasih tahu dia Iya. seperti apa pohon buah lai tadi itu. Di sini buah pekawai itu. Dan buah durian. Iya, ternyata buah-buah banyak sekali ya ciri khas buah Dayak di sini ya. Yang tidak ada di tempat lain. Betul. Seperti mentawak dan buah apa. Kemarin di Arum juga sudah kita ajak berpetualang ke kebun. Ada bumbu apa itu yang asem? Oh iya, kemarin bumbu apa itu kita lupa ya. Namanya ya. Isep. Bisa juga untuk dimakan itu kemarin. Anak gadis kita, anak ibu kota kita sedang mau kemana guys? Kita kebun. Ini kebun sahang namanya. Kebun sahang tuh, lihat ada durian, itu Iya. rambutan kalau udah banyak tuh tidak Nanti termakan. dipotong aja. Biasa nih petai ini yang berbuah menjulur itu. Oke guys, kita ajak dia sampai ke banyak nyamuk ya. Nah, diambil guys. Oke, boleh Ini deh. bisa Kalau gitu dimakan, kan ah. nanti kapan Cara besok potongnya ajak gini. aku ya. Kita akan keliling ujung aja. bukit. Jadi Kayak gini kalau yang paling kalian, bagus, lebih mudah, lebih mungkin bagus. taunya Kamu ambil Kalimantan guys. tuh Tuh. ladang, Ini tanah pakis, datar enggak. Jadi jenis sih kubu. juga ada bukit, yang ada itu. bukit juga. Ya ini Iya, Wah, jadi buat temen-temen yang iya, penasaran itu jenis boleh kubu. langsung main ke sini, boleh hubungin ya kakak Hananto. iya kakak Di channel Hananto. Alam Pedesaan Bersahaja ya. Silakan Iya. tulis di komentar. Silahkan tulis di komentar. Habis ini mau dibuatin apa lagi, mau tanya-tanya apa lagi juga boleh, silakan di kolom komentar. Dijamin gratis ya, tidak ada penginapan, kita nginap di rumah sama-sama. Iya, betul. Apa mau berpetualang, mencari ikan, cari apa ke hutan, semuanya gratis ya guys. Iya. Tidak dikenakan biaya, cuman biaya datang ke sininya saja sama petualangannya. Iya, itu ongkos sendiri. Nah, Iya, nanti bisa merasakan bagaimana sensasi tidur di rumah panggung, rumah panggung. Iya, betul. Ya mungkin gitu aja ya berbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Kak Nanto. Terima kasih juga di Arum ya, Iya. sebagai closing statement ya. Walaupun kita hidup di desa ya, kita juga berkontribusi sebisa, setahu, semampu kita anak desa ya. Dengan mari kita mencintai bumi kita dengan cara sederhana yang kita bisa tahu dan mampu. Kalau kita anak desa itu salah satu karya sederhana dan nyatanya tadi itu adalah